Assalamualaikum. Halo guys. Pada video perdana kali ini, Branderman Production akan menjelaskan secara umum bagaimana cara proses pembuatan batik cap atau stem. Batik adalah lilin malam yang dilelehkan dengan menggunakan alat tertentu dan dengan suhu panas tertentu, lalu diaplikasikan pada media tertentu menggunakan alat bantu tertentu pula. Begitulah singkat deskripsinya. Nah, berkaitan dengan batik cap, tentu kita akan tertuju pada pembuatan batik dengan menggunakan media kain, yang biasanya kain tersebut setelah menjadi batik digunakan sebagai bahan pembuatan pakaian, sarung, tas, atau kolasi batik saja, dan lain sebagainya, tergantung pola dan motifnya seperti apa. Dan berikut ini langkah-langkahnya. Pertama, proses pengecapan atau stem atau cetak. Pengecapan adalah proses awal untuk menentukan pola dan motif batik sesuai apa yang diinginkan dengan menggunakan alat stem atau cetak yang biasa disebut dengan canting cap dan didukung oleh alat-alat pelengkap lainnya. Kedua, proses pewarnaan pada titik tertentu atau colet. Pada proses ini dikandung maksud supaya hasil jadi corak batik nantinya terlihat menjadi lebih ramai atau beragam warna. Cara pewarnaannya dengan menggunakan alat bantu berupa kuas yang digoreskan pada titik-titik motif tertentu dengan jenis pewarna sesuai pilihan. Ketiga, proses pembatikan atau nutup colet. Supaya motif yang dicolet tidak hilang oleh proses pewarnaan selanjutnya, maka dilakukan pembatikan atau nutup colet. Proses ini biasanya menggunakan canting cucu atau dalam istilah home industry disebut dengan canting wedok, karena memang pada bagian ini biasanya dilakukan oleh para wanita. Keempat, proses pencelupan atau pewarnaan. Proses ini adalah untuk menentukan dominan warna pada kain setelah hasil jadi nanti. Metode yang digunakan biasanya adalah mewarnai seluruh kain dengan dicelupkan ke dalam pewarna yang ditaruh pada wadah khusus pewarnaan. Kelima, pelepasan lilin malam atau lorot. Supaya lilin-lilin malam yang menempel pada kain dapat lepas dan akan terlihat jelas motif atau corak batiknya, maka langkah berikutnya adalah memasukkan kain tersebut ke dalam drum atau wadah lain yang telah terisi air mendidih di atas tungku api, atau bahasa sederhananya adalah merebus, lalu mengangkatnya kembali setelah dirasa lilin malam benar-benar hilang. Dan proses ini bisa dibilang proses akhir pada proses pembuatan batik. Keenam atau terakhir, cuci dan keringkan. Setelah melalui tahapan-tahapan 1-5 di atas untuk penyempurnaan hasil jadi kain batik supaya maksimal, maka dilakukan pencucian kain batik dari lorotan. Pencucian cukup dengan menggunakan air biasa saja dan dibilas 1-2 kali agar bersih dari residu. Kemudian dijemur hingga benar-benar kering dan selesai. Kurang lebih begitulah guys proses pembuatan batik dari mulai awal sampai akhir. Namun perlu dicatat juga ya guys, itu hanya sebagai gambaran saja, bukan berarti semua proses pembuatan batik tahapannya seperti itu, tetapi pasti melalui salah satu tahapan seperti itu. Bingung kan? Yang buat video juga bingung? Hehehe. Cukup sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum and have a nice day.